Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Inge dari Kumpul Dongeng Surabaya. Sebagaimana orang dewasa, setiap anak pasti punya perasaan, pendapat tentang sesuatu yang dihadapinya. Untuk itulah, kami mengajak 23 orang anak Indonesia, mulai dari Banda Aceh hingga Papua, untuk menuliskan pengalamannya selama masa pandemi di daerahnya masing-masing dalam buku Ceritaku Ceritamu edisi Corona. Bekerja sama dengan Klub Literasi Anak dan Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Bandung, kami sangat berharap buku ini dapat dinikmati oleh anak-anak di seluruh Indonesia. Informasi lengkap tentang buku ini dapat dilihat dalam Instagram @kumpuldongeng_sby. Setelah ini, kita akan menikmati cerita tentang pandemi dari Gerarda atau Yuki yang berasal dari Sumba. Inilah persembahan kami untuk anak-anak Indonesia. Selamat Hari Anak Nasional, semoga anak Indonesia selalu sehat, bahagia, dan semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo anak-anak Indonesia, perkenalkan nama saya Gerarda Miyuki Maharani Hebi, biasa dipanggil Yuki. Saya sekarang duduk di kelas 8 SMP Katolik Andaluri. Saya lahir di Denpasar 26 Februari 2007. Di Hari Anak ini, saya ingin membacakan tulisan pengalaman saya selama pandemi COVID-19. Kisahku selama pandemi COVID-19. Sumba Timur terkenal dengan tradisi menenun. Tenunannya yaitu tenun ikat. Ibu-ibu di kampung kami Kak Buru setiap hari menenun kain. Sebelum menenun, biasanya dilewati dengan banyak tahap atau proses. Hasil tenunan biasanya dibeli langsung pada warga yang membutuhkan atau pada warga yang sengaja memesan. Bahan pewarna utama berasal dari tanaman. Untuk pewarna merah, menggunakan akar dari pohon kombu atau disebut juga morinda. Selain kombu, bahan lainnya adalah kemiri dan kayu kuning. Sedangkan untuk warna biru berasal dari daun murah atau disebut juga indigo. Rata-rata anak perempuan di kampung kami terlibat dalam tahapan menenun. Saya juga pernah membantu tetangga saya untuk pamening. Pamening adalah proses membentang benang di alat tenun. Ini dilakukan sebelum kain diikat dengan motif tertentu. Motif atau gambar dalam tenunan biasanya binatang dan pohon. Gambar binatang misalnya kuda, ayam, buaya, dan udang. Ada juga gambar manusia. Tenunan Sumba sangat terkenal indahnya. Tenunan yang dipakai laki-laki disebut hinggi atau kain, dan yang dipakai perempuan adalah lau atau sarung. Tapi semenjak adanya COVID-19, tidak ada lagi turis yang datang ke Pulau Sumba. Meskipun tidak ada tamu, tetapi tradisi menenun tetap dijalankan warga di rumah masing-masing. Banyak tantangan yang saya lewati selama pandemi COVID-19. Saya kesulitan dalam mengerjakan tugas online yang diberikan guru kepada kami karena harus ada pusat data. Sedangkan orang tua saya harus irit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka bekerja swasta dan tidak bisa keluar rumah untuk mencari uang. Untuk mengerjakan tugas, saya dan sepupu saya Ririn yang mempunyai tugas sekolah pergi ke rumah om dan tante yang mempunyai wifi di rumahnya. Hampir setiap hari kami pergi ke sana untuk mengerjakan tugas. Jaraknya sekitar 1 kilometer jika dilewati jalan pintas. Artinya, kami harus menyeberangi sungai di belakang rumah. Jika ikut jalan utama, sekitar 4 km. Pada suatu hari, terjadi kekerasan terhadap kami waktu dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba, seorang bapak menarik rambut kami dengan kasar. Dia menuduh kami mencuri ponselnya. Kami sudah mengatakan bahwa kami tidak mengambil ponselnya. Tapi dia tetap menuduh kami. Dia juga mengancam kami berdua. Kami ketakutan, tidak ada seorang pun warga yang membantu.
Padahal banyak orang yang melihat kami diperlakukan kasar. Akhirnya, saya melarikan diri dan kembali ke rumah Om tempat kami mengerjakan tugas tadi. Orang tua kami melaporkan masalah ini ke Lembaga Solidaritas Perempuan dan Anak atau Sopan Sumba. Akhirnya, masalah diselesaikan secara damai. Bapak itu berjanji untuk tidak melakukan kekerasan dan kejahatan kepada kami dan kepada semua anak. Kesulitan lainnya yang saya alami yaitu saya kesulitan dalam belajar di rumah karena guru belum menerangkan pelajaran tersebut. Saya juga tidak bisa keluar kemana-mana seperti dulu lagi, tidak bisa piknik, jalan-jalan, dan bertemu kawan-kawan. Saya tidak bisa ke gereja dan beribadah. Saya juga tidak bisa mengikuti kegiatan gereja seperti kegiatan sekami bagi anak Katolik. Kegiatan yang saya lakukan di rumah selama pandemi COVID-19 adalah membantu ibu menjahit masker karena ibu saya menjadi relawan dan menjahitkan masker untuk warga dan tim medis. Masker itu dibagikan secara gratis. Oh iya, saya dan sepupu saya Ririn menabung uang, kemudian kami gunakan untuk membuat es dan menjualnya. Keuntungannya kami pakai untuk membeli pulsa. Sekarang saya jadi lebih sering mencuci tangan, saya juga lebih sering menggunakan masker. Rasanya beda sekali. Yang dulunya saya jarang menggunakan masker, tiba-tiba harus sering memakai masker. Saya mulai menjaga kebersihan tubuh, menjaga jarak dengan teman saya, dan tidak bersalaman. Demikian cerita saya selama pandemi COVID-19. Saya berharap kita bersama atasi penyebaran virus corona dengan cara menaati himbauan pemerintah, yaitu selalu jaga jarak, selalu menggunakan masker bila keluar rumah, dan batasi keluar rumah untuk hal yang kurang penting. Waingapu 25 Mei 2020. Demikian cerita saya. Cerita ini beserta 22 cerita lainnya dapat dibacakan di buku ini. Mari membeli dan berdonasi untuk anak Indonesia. Salam sehat dari Sumba.